Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal mempresentasikan materi terakhir yaitu Unity XR. Saya Najma Afifah dan Najmi Latifah juga Nataya Murti. Agenda kali ini pertama AR kategori, yang kedua Introduction to XR, yang ketiga itu Direct Manipulation, yang keempat ada Introduction to Unity 3D, yang kelima ada How Google Cardboard Broke AR atau VR, yang keenam ada Software and Hardware Development, yang ketujuh ada The Future of XR. Untuk agenda pertama, kedua, ketiga bakal dibacain sama saya, keempat, kelima dibacain sama Najmi, keenam, tujuh bakal dibacain sama Nataya. Untuk yang pertama itu kan ada AR kategoris. Jadi AR itu artinya augmented reality. Diambil dari kata augment, artinya menambah atau memperbesar, reality artinya kenyataan. Jadi, augmented reality itu sebuah teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk mengalami dunia nyata dengan penambahan efek dari dunia virtual. Untuk kategorinya sendiri ada yang pertama ada marker base, yang kedua ada markerless, yang ketiga ada superimposition, yang keempat ada projection base. Nah, yang pertama itu ada marker base. Untuk marker base itu kategori yang menggunakan kamera dan beberapa jenis penanda visual. Teknologi ini akan menghasilkan output hanya ketika penanda dirasakan oleh pembaca atau biasanya itu kamera. Nah, untuk visual yang paling umum digunakan yaitu kode QR yang dicetak. Yang kategori yang kedua itu ada markerless. Jadi kategori ini menggunakan GPS yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi. AR jenis ini menangkap data tanpa perlu menggunakan kamera memindai gambar gitu, nggak usah. Jadi pakai GPS. Nah, contohnya itu Pokemon Go. Untuk kategori yang ketiga ada superimposition. Kategori ini mampu mengganti sebagian atau seluruh tampilan asli dari suatu objek dengan pandangan yang baru dan ditambah dari objek yang sama. Contohnya katalog furniture IKEA. Kategori yang terakhir ada projection based. Jadi, kategori ini bekerja dengan cara memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan yang sebenarnya. AR jenis ini dapat dimanfaatkan seperti misalnya hologram yang menampilkan orang penting namun sedang berhalangan hadir, sehingga terlihat seolah benar-benar hadir di tempat. Contohnya ada di gambar. Untuk agenda yang kedua ada Introduction to XR. Jadi pertama XR-nya sendiri yaitu istilah umum untuk teknologi yang mengubah realitas dengan menambahkan elemen digital ke lingkungan fisik atau dunia nyata. XR mencakup tiga teknologi. Yang pertama ada virtual reality, yang kedua ada augmented reality, yang ketiga ada mixed reality. Dengan menggunakan teknologi XR, pengguna dapat mengalami pengalaman yang mendalam, meniru dunia nyata, atau menggabungkan elemen virtual ke dalam kehidupan sehari-hari. XR telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti game, simulasi, pelatihan, bahkan dalam dunia kedokteran seperti operasi virtual. Nah, ini ada tiga aspek dari XR. Yang pertama ada visual, yang kedua ada audio, yang ketiga ada haptics. Untuk aspek yang pertama yaitu visual. Jadi visual ini aspek yang berkaitan dengan apa yang dilihat oleh pengguna dalam lingkungan XR. Mencakup grafis, animasi, dan elemen visual lainnya yang dirancang untuk menciptakan lingkungan virtual atau augmented yang realistis atau fantastis. Aspek yang kedua ada audio. Jadi audio ini mencakup elemen suara dalam pengalaman XR. Teknologi audio spatial digunakan untuk memberikan kedalaman dan arah suara sehingga suara berasal dari arah tertentu dalam lingkungan virtual. Efek suara dan kualitas audio yang baik dapat meningkatkan realisme dan imersi. Aspek yang ketiga ada haptics. Jadi haptic berkaitan dengan respons, sentuhan, atau sensasi fisik dalam lingkungan XR. Mencakup getaran, sentuhan, atau gerakan yang dapat dirasakan oleh pengguna, memberikan umpan balik haptik yang dapat meningkatkan pengalaman realitas virtual.
Untuk agenda yang ketiga itu ada direct manipulation. Jadi direct manipulation atau lebih dikenal dengan sistem operasi secara langsung merupakan jenis interaksi yang berlangsung antara pengguna dengan objek pada tampilan di layar. Jenis interaksi ini biasanya akan menyebabkan terjadinya aktivitas yang dikerjakan oleh komputer. Elemen-elemen yang dapat mendukung prinsip direct manipulation ada tiga. Yang pertama ada visibilitas objek dan tindakan, yang kedua ada reversibilitas cepat, yang ketiga ada kurangnya 100 milisecond keterlambatan dalam visual. Untuk agenda selanjutnya bakal dijelasin sama Najmi Latifah. Selanjutnya ada Introduction to Unity 3D. Unity merupakan salah satu editor dalam membangun AR, VR, atau MR. Grafis pada Unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi. Unity mendukung semua format file, terutamanya format umum. Seperti semua format dari art application, Unity cocok dengan versi 64 bit dan dapat beroperasi pada Mac OS X dan Windows dan dapat menghasilkan game untuk Mac, Windows, WII, iPhone, iPad, dan Android. Unity memberikan dukungan baik berupa satu, pembelajaran premium, dua, certification, yang ketiga, live training workshop, dan keempat, partner cross. Yang selanjutnya ada how Google Cardboard brought AR atau VR. Google Cardboard memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan mempopulerkan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Google Cardboard merupakan perangkat sederhana yang dirancang oleh Google untuk memberikan pengalaman VR yang terjangkau dan mudah diakses. Berikut adalah beberapa cara Google Cardboard memperkenalkan teknologi AR atau VR. Yang pertama ada aksesibilitas dan biaya rendah. Dengan biaya yang rendah, perangkat ini membuat teknologi AR atau VR lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Yang kedua, transformasi ponsel menjadi headset VR. Memperluas aksesibilitas VR tanpa memerlukan perangkat keras khusus yang mahal. Yang ketiga, mendorong pengembangan aplikasi. Keberadaan Google Cardboard mendorong pengembangan untuk membuat aplikasi VR yang lebih banyak dan beragam. Yang keempat, pendekatan do it yourself atau DIY. Google Cardboard dirancang untuk pendekatan DIY yang berarti pengguna dapat merakitnya sendiri dengan mudah. Dengan demikian, Google Cardboard membawa IR atau VR dengan cara membuat teknologi ini lebih terjangkau, lebih mudah diakses, dan lebih banyak orang yang kesempatan untuk merasakan keajaiban dari pengalaman realitas tambahan. Berikut adalah cara memakai Google Cardboard. Untuk agenda ke-6 dan ke-7 bakal dijelasin sama Nataya. Selanjutnya ada software and hardware development. Next. Provider implementation, bagian integral dari pengembangan aplikasi XR dapat diartikan sebagai elemen kunci atau komponen penting yang diperlukan dalam mengembangkan aplikasi XR dengan sukses. Subsistem yang menciptakan kerangka kerja untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi XR. Subsistem ini memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan fungsionalitas XR seperti pelacakan posisi, input, dan rendering. Developer tool you merujuk pada serangkaian alat yang disediakan oleh Unity untuk membantu pengembang dalam membuat, menguji, dan mengoptimalkan aplikasi realitas tambahan. Ini ada contohnya. Yang pertama ada Magic Leap, Vive Pro, terus ada Lenovo Mirage Headset, sama ada Samsung Gear VR. Yang terakhir ada The Future of XR.
Nah, the future of XR ini merujuk pada perkembangan dan evolusi teknologi extended reality dalam waktu yang akan datang. Berdasarkan data dari statistika, nilai industri AR atau VR di 2021 hanya mencapai 30,7 miliar US dollar. Meskipun begitu, seperti yang Anda bisa lihat pada gambar di bawah, pada 2023, industri AR atau VR menembus 100 miliar US dollar dan pada tahun 2024 diperkirakan angka itu akan naik menjadi hampir 300 miliar US dollar. Nah, ini ada XR tingkat lanjut. Yang pertama ada pemindaian dan meshing ruangan, yang kedua ada pelacakan gerakan dan tangan, yang ketiga ada pelacakan pengontrol, dan yang terakhir ada pengenalan suara. Contoh penerapan XR pada command and control di militer yang sekaligus digunakan untuk simulator penerbangan, mengendalikan kapal perangkat-perangkat militer, dan mengoptimalkan aplikasi realitas tambahan. Nah, terus yang terakhir ini ada application of XR. Yang pertama itu buat maintenance, yang kedua simulation, yang ketiga itu hiburan, sama yang keempat itu buat medis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.